kami semakin kecil Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Memang kursi depan biasanya suka kosong, tapi tidak menjadi masalah. Mari saudara, kita telah memuji Tuhan, dan saya percaya pujian dan penyembahan kami telah naik di hadapan Tuhan, dan itu merupakan bau yang berwarna di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian kami. Dan kalau Allah bertakhta di atas puji-pujian kami, saudara yakin bahwa Tuhan ada di sini. Karena kita berkata bahwa dua orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saudara, saya percaya bahwa saudara tidak lihat dia, tapi hadiratnya, kuasanya saudara pasti rasakan. Amin. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus raja. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus raja. Ya, saudara, tema khotbah kita masih tetap di bulan Mei ini, Tuhan menyertai atau penyertaan Tuhan. Mari kita lihat tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Saya ambil contoh Daud. Daud ini seorang yang dia anak yang bongso dari anak Isai. 7 kakak-kakaknya itu saudara, mereka kurang dipakai Tuhan, tetapi kenapa Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa? Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang 16 ayat yang ke-18. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama, karena cuma 1 ayat saja. Kalau yang tidak bawa Alkitab bisa tampilkan di layar sehingga bisa. Iya. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai memain kecapi, seorang pahlawan perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perasnya, dan Tuhan menyertai dia. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nah, kita lihat saudara, penyertaan Tuhan ini luar biasa karena Tuhan menyertai Daud. Dan Daud ini sebenarnya dia anak bungsu, yang sebenarnya biasanya dalam keluarga anak bungsu itu sangat disayangi oleh bapak dan ibunya. Tetapi buktinya dia anak yang bungsu, tetapi saudara, dia menerima tanggung jawab daripada orang tua. Itu luar biasa, untuk dia harus mengembalakan kambing domba daripada ayahnya yang cuma beberapa ekor. Nah, kita lihat saudara, mengapa sampai Daud bisa Tuhan menyertai dia. Mari yang pertama kita akan lihat Tuhan melihat hati Daud yang berbeda dengan ketujuh kakaknya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Coba tolong bacakan bagi kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Iya. Jadi waktu kakak yang tua, siapa dia kakak yang tua? Halo? Siapa dia? Aholiab. Ya, Aholiab waktu tampil, Samuel melihat dia tinggi, dia perawakannya luar biasa dan dia tinggi. Dan di hati Samuel ini dia, tapi Tuhan bilang Tuhan tidak memilih dia. Dan berikut yang kedua sampai yang ketiga, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, tolong baca. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan.
Bayangkan, saudara. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara ada di sini karena saudara dipilih Tuhan? Tuhan tidak pernah salah memilih saudara. Dan dia biasanya kita selalu melihat ukur diri kita bahwa saya tidak layak untuk dipanggil. Tapi Tuhan berkuasa untuk memanggil siapa saja. Untuk memanggil orang yang sudah rusak secara moralnya. Tapi Tuhan sanggup untuk panggil dia untuk memperbaiki. Karena Tuhan itu dia itu agung untuk membentuk karakter kehidupan kita, untuk seperti dengan karakternya, saudara. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, saudara, Daud menerima tanggung jawab dari ayahnya untuk mengembalakan ternak ayahnya dengan tidak ada mengomel, rasa sayang diri, menggerutu terhadap ayahnya dan kakak-kakaknya, saudara. Dia waktu terima tanggung jawab itu sebenarnya dia bisa bilang, sampai tanah yang bosok, kakak-kakak yang lain ini, kenapa Bapak tidak tunjukkan mereka? Tapi dia terima tanggung jawab itu. Dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak mengeluh, dan dengan tidak berbantah-bantah, dan tidak mempersalahkan orang tuanya atau kakak-kakaknya. Dia terima itu, saudara. Dia terima hal itu, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-11 pembacaan kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan punya rencana, karena Tuhan lihat hati dan Tuhan punya rencana untuk Daud harus terpilih, walaupun dia ada di ladang, dia ada di tempat untuk menggembalakan kambing dan domba, tetapi rencana Allah tidak mungkin gagal, karena Tuhan suruh Samuel khusus untuk mengurapi salah satu daripada anak Isai, dan Daudlah suruh dipanggil dari ladang, dan sementara mengembalakan itu. Dan mungkin waktu dia datang itu, dia berikan tanggung jawab itu untuk teman-teman. Karena biasa gembala itu tidak seorang diri. Ada dari tuan-tuan yang lain punya para gembala untuk juga mengurus mereka punya ternak, saudara. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bayangkan, saudara. Karena Daud menerima tanggung jawab yang kecil dari ayahnya dengan baik dan setia melakukannya, makanya dia menerima tanggung jawab yang lebih besar. Bayangkan, tanggung jawab yang kecil, cuma ternak beberapa ekor saja. Tapi pada akhirnya, saudara, Tuhan bawa dia untuk apa? Menjadi raja orang nomor satu di Israel. Ini hal yang bukan main-main. Ini hebat, saudara. Ini hal yang luar biasa. Dan kita lihat, saudara, tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-12, kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Kenapa sampai ia kemerah-merahan? Karena dia bekerja keras tanpa melihat ekstrim. Saudara, di Israel itu kalau musim panas sekali, dan panas bisa menyakiti. Kalau musim dingin bisa juga menyakiti, dan bisa, saudara, bisa luar biasa. Tetapi Daud ini luar biasa, saudara, luar biasa. Bukti bahwa dia kerja keras, dia tidak pandang matahari yang itu, tapi dia bagaimana cara untuk dia punya domba-domba yang harus terlindung. Dia punya domba-domba yang harus aman. Dia punya domba-domba ini harus betul-betul, saudara, itu terlindung. Walaupun dia terbakar oleh panas matahari. Sehingga badannya, dia datang itu, badannya apa?
merah-merahan, saudara. Kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bayangkan saudara, seorang pengembala yang tidak terhitung. Pengembala itu suatu pekerjaan yang hina. Dengar baik, pengembala itu suatu pekerjaan yang terhina. Tapi dari pekerjaan yang hina, karena dia menerima tanggung jawab itu dengan tulus hati, akibat itu saudara Tuhan meninggikan dia. Bukankah Alkitab katakan, kalau seorang mau ingin ditinggikan, dia pasti akan direndahkan. Tapi seorang yang mau direndahkan, pasti dia akan ditinggikan pada waktunya. Nah ini kita lihat ayat yang ke-13, dia bilang begini, semua sambil mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah oh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Ramah. Saudara, saya percaya kita semua sangat membutuhkan pengurapan dari Tuhan. Dan pengurapan dari Tuhan itu yang membuat kita mampu untuk bisa melakukan segala sesuatu keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21, tolong. Matius 25 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lukas 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terima kekuasaan atas 10 kota. Bayangkan saudara, karena dia terima tanggung jawab untuk mengelola bukan satu kota, tapi karena dia melakukan itu dengan setia, Tuhan percayakan dia 10 kota untuk dia kuasai. Itu sebenarnya pekerjaan yang kecil, jangan saudara anggap itu biasa. Pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi saudara lewat gereja ini untuk saudara melayani apapun, saudara ada di parkiran sana atau saudara sebagai penerima tamu, saudara lakukan itu, saudara. Itu lakukan hal itu dengan setia. Kesetiaan saudara itu dilihat oleh Tuhan. Tidak perlu saudara tunjukkan itu kepada manusia. Mau bilang makan puji kepada manusia, tidak perlu, saudara. Saudara lakukan semuanya itu. Karena Alkitab katakan bahwa lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan lah. Saudara lakukan hal itu. Amin. Dan itu pasti saudara akan mendapat berkat daripada Tuhan. Nah kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang Tuhan menyertai. Bagaimana ciri-ciri? Kan kita mesti tahu ciri-ciri bagaimana orang itu Tuhan sertai. Yang pertama, memiliki kerendahan hati yang telah teruji. Memiliki kerendahan hati yang telah teruji. Itu Tuhan sertai. Saudara, kalau saudara bilang Tuhan sertai saya, tapi saudara hidup dalam kesombongan, dalam ketamakan. Saudara hidup dalam apa? Dalam tipu muslihat keluar mulut saudara. Saudara, ini pertanyaannya, ini Tuhan yang menyertai atau lawan Tuhan yang menyertai? Jadi ciri-ciri, saudara, yang pertama ciri-ciri orang yang Tuhan menyertai. Yang pertama memiliki kerendahan hati yang telah teruji. Yang telah teruji, saudara. 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel 6 ayat yang ke-20 sampai 22. Tolong bacakan bagi kita. 2 Samuel 6 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya,
Maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayatnya ke-21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Amin. Saudara, ini kerendahan hati, saudara. Dia seorang raja. Tapi di hadapan Tuhan dia menari-nari sampai apa? Telanjang, saudara. Cuma sepotong kain kecil saja, pele kemaluan, saudara. Itu kalau Alkitab katakan, itu sampai dia menari-nari. Dan istrinya menghina dia. Waktu istri menghina dia, pertanyaannya, apa yang istri dapat? Istri tidak pernah mengandung sampai. Saudara, kalau Israel itu perempuan tidak mengandung, itu aib. Itu aib. Dan Mika tidak mengandung. Bahkan pada akhirnya, saudara, Mika ini luar biasa karena untuk waktu Goliat mengalahkan orang Filistin itu, saudara. Orang Filistin bukan orang yang rendah, saudara. Itu orang yang tingginya 3 meter. Tinggi 3 meter kemungkinan dari lantai sampai di plafon, bawah plafon itu. Tinggi itu, saudara. Baru perawakannya luar biasa. Dia datang dengan semua perlengkapan senjata. Makanya waktu Daud menghadap dia, saudara, dia katakan, engkau sangka aku anjing kan untuk menghadapi aku? Waktu setiap kali dia maju 40 hari untuk menantang barisan Israel, semua ketiga kakaknya yang ada di medan pertempuran, bahkan termasuk raja dan panglima raja, itu semua gemetar terhadap ancaman. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Kita lihat Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan direndahkan. Saudara sekali, saudara, kalau dipakai Tuhan makin luar biasa. Saudara jangan menerima pujian itu. Kalau saudara bisa berkhotbah dengan baik, dan saudara menerima pujian itu, karena itu cuma anugerah yang Tuhan percayakan bagi saudara. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang tadinya tidak bisa ngomong, tidak bisa berdiri di hadapan orang banyak untuk berbicara. Tetapi bagi Tuhan, Musa pun alasan demikian. Musa katakan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara dahulu dan sampai saat ini aku tidak pandai berbicara. Utus saja abangku Harun, dia pandai berbicara. Tapi Tuhan tidak salah pilih, Tuhan pilih Musa. Makanya dia berulang kali menolak hal itu sampai Tuhan berikhtiar untuk membunuh dia. Tuhan bilang, siapakah yang jadikan lidah manusia? Saudara, Tuhan itu kalau dia pilih, dia sanggup untuk mengubah setiap kelemahan kita untuk menjadi kelemahan kita, sehingga betul-betul dalam hidup ini kita harus andalkan dia yang sempurna. Amin. Kalau saudara telah sempurna, saudara punya kekuatan luar biasa, berarti saudara tidak membutuhkan kekuatan. Semua kekuatan manusia, semua kemampuan manusia, semua kehebatan manusia itu di hadapan Tuhan. Patuh. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan ini tidak pernah terkalahkan. Tuhan ini, dia adalah kebenaran, dan kebenaran itu tidak perlu untuk kita bela kebenaran, karena kebenaran pasti bisa bela dirinya sendiri. Amin. Sampai saat ini kan banyak orang ragu terhadap Yesus adalah juru selamat dunia, dan terus ragukan hal itu. Dan saya percaya, saudara, satu saat nanti
Kita lihat tayangan ini dulu, kita lihat sedikit tayangan yang saya lihat bagaimana, saudara. Tolong kita putarkan. Setelah langit dan bumi berlalu, Yohanes melihat sebuah takhta putih yang besar. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Tuhan Yesus duduk sebagai hakim. Semua orang, besar dan kecil, berdiri di hadapannya. Kitab-kitab dibuka, termasuk kitab kehidupan. Orang-orang percaya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan menerima hidup kekal bersama Tuhan. Matius 25 ayat 34. Tetapi mereka yang menolak Tuhan Yesus dihakimi menurut perbuatan mereka. Karena dosa mereka tidak dihapus oleh darah Kristus, mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Yesus berkata, katalah, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, kepada orang percaya, tetapi kepada yang tidak percaya, dia berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang terkutuk. Matius 25 ayat 41. Inilah akhir dan awal dari kekekalan. Hukuman bagi yang menolaknya, tetapi hidup kekal. Amin, saudara. Siapa di sini yang mengikuti Tuhan dan menghendaki untuk dia masuk neraka? Tidak ada kan? Pasti menginginkan untuk apa? Masuk surga. Masuk surga. Untuk masuk surga, saudara, harus yakini bahwa saudara punya nama terdaftar dalam buku kehidupan anak domba. Pada saat mana saudara punya nama terdaftar dalam buku kehidupan anak domba? Pertanyaannya, pada saat mana saudara punya nama? Saudara punya nama terdaftar dalam buku kehidupan anak domba yang ada di tangan Tuhan itu sendiri. Pada saat apa, saudara? Pada saat saudara Yesus waktu dia keluar dari air baptisan. Amin. Waktu dia keluar air baptisan, apa yang terjadi? Surga terbuka. Lalu ada suara dari surga. Inilah yang meteraikan dia menjadi anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada saat itulah dia dimeteraikan menjadi anak Allah. Dan pada saat itu Roh Kudus hinggap di atas pundaknya. Sebagaimana kesaksian daripada Yohanes bahwa aku sebagai hamba Tuhan membaptis kamu dengan air, tapi dia akan datang akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus dan api. Roh Kudus dan api. Api ini saudara berbicara tentang tantangan. Kebenaran itu yang selalu disampaikan selalu ada tantangan. Daripada pihak orang-orang yang tidak memegang kebenaran sesungguhnya. Dan soal baptisan salam ini saudara, ini dipersoalkan saudara. Tetapi apapun terjadi dipersoalkan berbagai gereja, berbagai agama yang ada saudara. Tetapi saya percaya saudara, baptisan yang sesungguhnya itu yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Yesus Tuhan tunjukkan. Karena dia itu adalah pola, dia itu adalah cara hidup yang perlu kita contohi. Karena dia waktu datang kepada Yohanes, Yohanes bilang, aku tidak layak untuk membuka tali kasut. Sebenarnya engkau yang membaptis aku, bukan aku yang membaptis engkau. Tapi Yesus bilang apa? Biarlah hal ini terjadi untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa di surga. Dan dia melakukan kehendak Bapa di surga, dia harus masuk ke dalam sungai Yordan dan dibaptis di sana. Haleluya. Dan kebanyakan banyak yang berbalik. Kalau begitu mau baptis seperti Yesus, harus pergi di Yerusalem. Pertanyaan saudara, Sida itu dia dibaptis oleh Filipus di mana? Sungai Yordan. Ini cuma dari. Nah pertanyaannya, saudara mau pegang perkataan firman Tuhan atau pegang perkataan manusia? Saudara pegang perkataan manusia, saya percaya saatnya saudara akan menyesal. Saatnya saudara punya nama tidak akan terdaftar dalam buku kehidupan anak gembala. Dan waktu saudara punya nama tidak terdaftar dalam buku kehidupan anak gembala, saudara pasti dicampakkan ke dalam lautan api. Haleluya. Ini tidak bisa kita main-main. Ini sudah saatnya kita harus serius, saudara. Kita tidak bisa main-main.
Pertobatan itu tanda. Pertobatan untuk menandai bahwa kau telah bertobat. Itu lewat apa? Lewat baptisan salam. Itu pemateraian bahwa saudara telah bertobat. Banyak orang Kristen yang bilang bertobat, tapi kenyataannya mereka tidak bertobat. Hanya istobat. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Yang kedua, saudara, bekerja pantang menyerah menghadapi kondisi ekstrim apapun. Tadi saya sudah katakan awal, saudara. Ini Daud luar biasa. Kita membuktikan bahwa dia kerja sangat pantang menyerah menghadapi kondisi ekstrim pada saat itu, saudara. Kalau di Indonesia cuma 2 musim, tapi kalau di Israel itu, saudara, Timur Tengah itu 4 musim. Dan musim-musim, saudara, seperti pada saat matahari yang panas itu disertai dengan badai gurun, dan mengakibatkan, saudara, orang tidak bisa bertahan di terik matahari. Tetapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan menyertai umat Israel keluar dari Mesir pada siang hari. Tuhan sertai mereka dengan tiang awan untuk menghalangi terik panasnya itu. Untuk malam hari Tuhan sertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Untuk apa? Mereka bisa, badan mereka bisa dihangatkan. Itu luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang sama juga yang menyertai Daud. Dan Daud ini hal yang luar biasa. Kita baca ulang dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, dari mana tahu Daud kerja keras tanpa menyerah? Dari tubuhnya yang kemerah-merahan. Tadi saya sudah bilang dari awal. Saudara, mari kita lihat, saudara. Nah, orang yang masa bodoh acuh tak acuh dalam pekerjaan, acuh tak acuh, ini pekerjaan dipercayakan. Datang setelah datang, mas tetap pekerjaan tidak dikerjakan. Saudara, engkau dengar, ini orang yang seperti ini jahat, malas dan jahat. Malas dan jahat itu Tuhan benci. Matius 25 ayat yang ke-26. Tolong bacakan. Matius 25 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Iya, kita lihat ayat 30. Ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Saudara, bayangkan, saudara, hamba yang malas itu hamba yang tidak berguna. Saya percaya, saudara dan saya sebagai orang tua, saudara tidak butuh saudara punya anak tidak berguna. Saudara butuh dia berguna. Saudara mesti orang tua keras kepada anak-anak. Jangan sampai anak sudah menikah tapi belum tahu masak nasi. Ini kan ini bukan hal yang biasa, ini serius, saudara. Lalu mesti tunggu mamanya untuk masak nasi. Karena hidup masa bodoh. Terbiasa dengan orang tua yang harus kasih makan. Terbiasa dengan orang tua harus kasih suap. Kalau saya lihat itu di Facebook itu bagaimana anak-anak Cina. Orang tua mendidik mereka mulai dari anak-anak sudah bisa tahu pakai ganti dia punya Pampers, bisa ganti dia bisa ganti yang lain, dia bisa pakai celana sendiri. Anak baru umur 1-2 tahun sudah
Saya lihat itu, wow, luar biasa. Dia bisa, orang tua, ibunya ajar dia untuk masak. Tapi kalau kita tidak, kita terbiasakan anak-anak kita untuk pegang HP. Ini saudara, ini kegagalan besar. Saudara, saya punya anak-anak sampai sudah dapat pekerjaan dulu, baru saya beli, baru beli HP. Tapi setelah beli HP, itu kadang-kadang saudara tidak gunakan HP dengan baik. Itu luar biasa. Haleluya. Jadi ini saudara yang kekasih, orang yang malas itu jahat di mata Tuhan. Dan orang seperti ini tidak berguna. Banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saudara. Hidup bikin susah orang lain, mati juga bikin susah. Itu orang yang tidak berguna. Dan selalu seperti ini sangat mengerikan. Yang ketiga, saudara, semua usaha dan pekerjaan selalu berhasil dengan gilang gemilang. Saudara, setiap orang, saudara, dalam hidup ini yang tabah perkara yang kecil dan melakukan itu pasti, saudara. Kita akan lihat 1 Samuel pasal yang ke 17 ayat 46 sampai 50 dan 57. Tolong bacakan. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memukul kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat yang ke-47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kakinya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diubahnya, maka meneladani orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. 57. Ayat yang ke-57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Saudara, bayangkan saudara, apa yang dia katakan waktu dia menghadapi orang Filistin, orang-orang Filistin Goliat ini, saudara. Mereka punya pahlawan ini, saudara. Dia ada bawa pedang? Tidak. Dia cuma bawa kartapel. Tapi dia punya perkataan, hari ini aku akan memenggalkan kepala. Itu terjadi, saudara. Dan waktu batu itu kenal di dahinya, saudara, dahi ini, saudara. Itu bukan senyum masuk, tapi dia terpecah di tengkorak ini. Benarnya dia tunduk. Saudara, tidak bisa lawan orang yang diurapi oleh Tuhan. Tidak bisa lawan Tuhan kita. Haleluya. Dia hebat dan dahsyat, saudara. Dia sangat luar biasa, saudara. Kunci keberhasilan Daud karena berkuasa roh Tuhan atas Daud. Itu kunci, saudara. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 13b, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saya percaya kita semua merindukan, saudara, suatu pribadi, Yesus, satu pribadi di hari-hari terakhir ini kita sangat membutuhkan, dan itu kewajiban kita untuk kita harus meminta. Karena itu
sangat menuntun saudara, sangat menyertai saudara sampai saudara bisa sampai kepada kesempurnaan hidup ini, yaitu Roh Kudus. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberi apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Saudara, Roh Kudus Tuhan akan berikan bagi kita kalau sudah hati dan saudara, hati kita itu menjerit, Tuhan saya membutuhkan Roh Kudus. Karena Yesus bilang lebih baik aku pergi kepada Bapa di sorga, supaya aku akan mengirim seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudara, Roh Kudus, kekristenan tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti kekristenan kalah. Pasti kekristenan tidak akan bisa menghadapi hidup ini. Kekristenan tidak pernah bisa mencapai tujuan akhir, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kekristenan itu harus membutuhkan pengurapan Roh Kudus, membutuhkan Roh Kudus. Jangan saudara puas dengan Roh Kudus yang saudara sudah terima. Setiap hari saudara baharui rohmu. Setiap hari. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Lalu menyembah Dia. Agungkan Dia, muliakan Dia. Karena Dia yang layak. Amin. Dia akan membaptis. Siapa di sini yang merindukan? Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Saya akan berdoa bagi saudara yang merindukan, saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini firman Tuhan saudara. Kalau kita minta sesuatu daripada orang tua kita yang melahirkan kita, tidak mungkin kita minta roti, dia kasih batu untuk kita. Kalau dia orang Tuhan yang jahat, termasuk saya yang jahat saja, tahu memberi yang baik kepada anak-anak saya, apalagi Bapa di surga, dia akan memberikan apa? Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus itu bagian, itu alat tritunggal kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini Roh Kudus yang sementara bekerja untuk menyempurnakan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Kita tidak bisa menghina saudara. Kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus, saudara, saya percaya setiap langkah saudara, setiap pekerjaan saudara, setiap usaha saudara pasti diberkati dan terus diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, berarti mulut saudara ada pujian, mulut saudara ada ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari tangan-tangan yang terangkat saudara. Itu dengan minta kepada mereka yang memintanya. Hari ini Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pribadi Roh Kudus itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, Engkau lihat hati mereka yang menjerit, meminta. Karena hidup mereka tahu rapuh. Roh jiwa dan tubuh mereka sangat rapuh tanpa mereka memiliki Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak saat ini mau berdoa di dalam nama Yesus. Mereka membutuhkan Roh Kudus. Mulai yang kau rasakan, haleluya. Rasakan, saudara. Itu sebabnya Yesus bilang kepada sebelum dia terangkat pesawat, dia bilang kepada murid, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa itu. Haleluya. Dan saat itu mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yang penakut tidak jadi penakut lagi, yang malas tidak malas lagi, yang masa bodoh tidak masa bodoh lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak, kami semua membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus, kami minta di dalam nama Yesus. Engkau pribadi Allah yang kami butuhkan dalam hidup ini. Untuk kami bisa berjalan menghadapi tantangan dunia ini, godaan dunia ini, masalah-masalah di dalam dunia ini. Kami bisa melewati semua karena Roh Kuduslah. Haleluya. Bapak, terima kasih pemain musik. Haleluya. Mari kita semua angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami rindu Tuhan.